CGP Angkatan 9 Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama saya Hovi Ihsan Karya Arofi dari SDN Muncul 03. Saya Rizky Setiawati dari SDN Ciputat 02. Saya dari Permatasari dari SMA Islam Sinar Cendekia. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dery. Waalaikumsalam Bu Opi. Apa kabar Ibu? Bu Opi, apa kabar? Alhamdulillah saya baik juga Bu Dery. Sebelum kegiatan coaching pada siang hari ini kita mulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Namun di awal saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Karena apa? Karena pada kegiatan siang ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah kegiatan coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian juga bagaimana coachee menanggapi atau memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh coach. Kemudian jangan lupa Ibu disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip pada kegiatan coaching. Nah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya ada prinsip kemitraan, kemudian proses yang kreatif, serta prinsip menggali potensi pada coaching. Baik, sekarang saya mulai saja ya Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Jadi pada kegiatan coaching kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi mendengar aktif. Jadi bagaimana saya bisa juga menghadirkan penuh presence ya, secara penuh mendengarkan aktif, dan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna kepada coaching. Baik, pertanyaan kedua Ibu lebih spesifiknya ya Bu, kira-kira kompetensi di mana yang akan Ibu kembangkan? Nah, lebih spesifik sih ada dua itu Bu Alfi. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan bertanya aktif ya, bertanya yang bermakna. Kemudian juga saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna. Oke Bu. Nah, apa sebenarnya harapan ya dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini atau indikator ketercapaiannya Ibu apa Ibu? Harapannya. Jadi harapannya sih bahwa dengan melakukan coaching ini nanti ada feedback ya dari Ibu Timbal Balik, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keterampilan saya itu dalam mendengarkan aktif yang menghadirkan penuh dan juga memberikan pertanyaan bermakna tadi. Dan ini kan sangat penting ya keterampilan ini untuk murid-murid kita. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi lebih baik lagi pembelajaran saya di kelas. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Opi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dery. Waalaikumsalam. Ada waktu nggak? Ada. Mau ngobrol-ngobrol sebentar. Iya, ada apa ini? Ada Bu Rizky, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Iya, ada sedikit masalah nih Bu yang terjadi sama saya. Kira-kira Bu Dery siap ngobrol nggak, sharing sama saya? Insya Allah. Dari obrolan kita, Bu Rizky mengharapkan apa nih? Tujuannya apa ya Bu? Iya, saya mengharapkan dari obrolan kita ini saya bisa dapat masukan, dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Dery. Oh begitu, baik. Boleh cerita Bu, masalahnya apa ya? Apa? Silakan. Saya ini kan ada keinginan nih Bu Dery, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang bisa lebih efektif. Jadi selama ini mungkin karena banyaknya tugas, banyaknya pekerjaan, sehingga manajemen waktunya nih kurang nih. Saya makanya bingung nih Bu. Jadi sekarang sudah jelas ya, ingin memperbaiki manajemen waktu karena selama ini kesulitan ya mengatur waktu ya Bu Rizky ya. Baik, nah sekarang
kita identifikasi dulu nih Ibu. Jadi hal-hal apa yang terkait dengan pengelolaan waktu. Jadi mengelola waktu Bu Rizky, apa saja nih item-item pekerjaannya gitu. Ya, prioritas yang harus dikerjakan, banyaknya, jumlahnya, ya kita bagi per hari, per jamnya, dan hambatan apa saja yang ditemui nih ketika untuk mengerjakan ini, gitu ya. Nah, apa nih Bu? Iya, saya tuh sering kesulitan kalau menyelesaikan tugas-tugas yang saya hadapi. Jadi terkait dengan waktu. Jadi terkadang waktu yang ada itu tidak cukup untuk saya melaksanakan tugas-tugas yang banyak ini nih Bu. Baik. Jadi seakan-akan waktunya memang padat sekali gitu ya. Tapi ini tugas harus dilaksanakan gitu. Betul. Ya, tapi kalau Bu Rizky bayangkan bisa nih terlaksana gitu ya. Bisa ya Bu ya? Insya Allah sih bisa dilaksanakan Bu. Cuma mungkin saya juga bingung nih Bu, bagaimana mau berencananya. Baik. Nah, bingung. Nah, udah ketahuan nih mau bingung untuk berencana, sudah teridentifikasi nih hambatannya. Nah, menurut Bu Rizky bagaimana untuk mengatasi masalah nih, membuat rencana ya atas masalah pengelolaan waktu? Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Saya sih maunya membuat jadwal yang lebih bagus itu Bu. Iya. Lebih ini ya Bu. Saya buat jadwal yang lebih terstruktur ya, supaya mungkin saya bisa memisahkan antara yang urgent sama yang belum urgent gitu ya Bu. Iya, lebih jelas itu ya. Nah, jadi sudah Bu Rizky sudah kebayang nih apa namanya memisahkan yang prioritas ya, yang lebih dulu harus dikerjakan dan yang mungkin bisa dikerjakan belakangan ya. Udah tahu juga nih kira-kira porsi pengerjaannya masing-masing berarti ya. Nah, itu jelas sekali ya Bu Rizky. Nah, komitmennya nih untuk melakukan ini. Ya mungkin karena saya mau buat jadwal yang terstruktur seperti yang tadi saya jelaskan, Ya. saya akan membuat reminder untuk diri saya pribadi, pengingat supaya apa yang memang bisa saya jalankan dahulu, saya dahulukan, kemudian sambil tugas-tugas yang lain bisa mengikuti di belakangnya itu. Nah, bagus tuh Bu Rizky, jadi akan membuat reminder. Ya. Reminder. Oke. Nah, siapa nih akan bertanggung jawab atas komitmennya Bu Rizky? Karena kita tahu sendiri kan, kita kadang butuh bantuan orang lain ya, untuk mengingatkan diri kita. Siapa yang bisa diajak bekerja sama untuk mengingatkan, bertanggung jawab terhadap komitmen kita, serta itu Bu Rizky apa namanya membantu ya tadi menindaklanjuti ya apa continuousnya terus menerus gitu. Saya sih komitmen pada diri saya pribadi dulu Bu. Karena reminder itu kan saya yang memang melaksanakannya. Nah, selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, jadi bisa membantu untuk mengingatkan dan kalau bisa mungkin jadi penyemangat saya dalam melaksanakan tugas-tugas yang saya laksanakan. Kapan yang bisa dilaksanakan? Secepatnya Bu, yang mungkin besok akan saya buat langsung jadwal yang tersusun tentang tugas-tugas yang akan saya laksanakan. Setelah itu insya Allah saya akan kolaborasi dengan teman sejawat. Saya minta mereka untuk menjadi pengingat dari apa yang akan saya laksanakan. Saya dukung Bu. Nah, itu dievaluasi tuh Bu. Apa yang sudah dilaksanakan, hambatannya apa? Mungkin kita bisa perbaiki lagi kan ke depannya. Siap. Mudah-mudahan semangat di awal sih mungkin agak harus butuh dorongan, tapi lama-lama nanti bisa membuat waktu dengan baik. Terima kasih Bu. Jadi
bisa dapat solusi nih saya ngobrol sama Bu Dewi. Iya, terima kasih. Semangat ya Bu ya. Iya. Oke. Mungkin mohon pamit Bu, terima kasih atas masukan, kemudian dari sharing ngobrol ini saya juga dapat solusi akhirnya untuk membuat jadwal-jadwal yang memang terarah biar bisa teratur. Nanti kapan kita bisa ngobrol lagi nih. Oke. Saya juga ingin belajar nih kalau Ibu sudah melakukan itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dewi tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pun ada siang hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dewi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kegiatan coaching kali ini? Alhamdulillah, terus tadi saya merasa sudah melakukan yang terbaik ya. Jadi tadi saya berusaha mendengar aktif dan suka memberikan pertanyaan yang mengarah yang bermakna kepada guru ya, coaching. Jadi yang membuat Ibu menilai bahwa kegiatan tersebut sudah berlangsung dengan baik itu tadi itu ya Bu? Ya. Nah, sudah apa? Saya sudah bisa mendengarkan aktif, kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan yang bermakna. Oke, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Oke, kalau misalnya menurut saya ya Bu ya, kegiatan coaching atau pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berlangsung sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Iya, tadi sudah ada identifikasi masalah, sudah ada rencana aksinya juga, kemudian sudah ada juga tanggung jawab di dalamnya. Tapi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi coaching untuk menjabarkan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachingnya. Oke Bu, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Terima kasih Bu Opi. Ya, insya Allah saya akan terus berlatih agar bisa lebih meningkat lagi keterampilan saya dalam sebagai coach, dan mohon bimbingannya dari Bu Opi. Oke Ibu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.